warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, saya Wahyu Agung Setiawan, nomor UKG 201781781666. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu di kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Rukun dalam Perbedaan, PB3. Berikut video saya. Berprestasi pasti bisa. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, dipimpin berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, absen dulu. Aira, Alia, Ardeva, Enil, Jihan, Nanggala, Rasyafa, Zastia. Oke, masuk semua hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, tidak ada yang sakit. Karena sekarang sudah mulai pergantian musim. Dari pewanas sekarang tiba-tiba hujan. Nah, kayak kemarin ya, tiba-tiba hujan. Ayo kita sama-sama jaga kesehatan. Tepuk semangat! Tapi untuk membangkitkan rasa nasionalisme anak-anak semuanya, yuk kita bersama-sama bernyanyi, bernyanyi lagu apa ya yang hubungannya dengan kesaktian Pancasila. Kemarin lagu apa? Garuda Raja. Semangat cinta negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Salah satu adalah lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Sebagai peringatannya tanggal 1 Oktober kemarin tadi kesaktian Pancasila. Mari kita kembali lagi dengan semangat Pancasila untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat dan luar biasa. Anak-anak, untuk lebih semangat lagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dua mata pelajaran PKN dan SPDP. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak nanti aku akan sampaikan video, tayangan video
ada suatu permasalahan di situ nanti anak. Nah, permasalahan itu nanti silakan kita diskusikan bersama apa yang harus kita lakukan. Penyelesaiannya bagaimana? Tuh. Jadi dengan melihat video anak-anak dapat mengaitkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, anak-anak mempresentasikan dari hasil melihat video, kemudian berkelompok, menuliskan manfaat-manfaatnya, fungsinya persatuan, kenapa kalau tidak pakai bersatu itu bagaimana. Anak-anak akan presentasi secara berkelompok. Tapi nanti aku minta perwakilan yang presentasi 2 atau 3 anak ke depan, tidak perlu semuanya maju. Ya, setelah itu kita akan belajar tentang pola tari. Jadi kita akan berlatih pola tarian dari daerah Indonesia. Dan anak-anak aku ngajak untuk berdemonstrasi, untuk memperagakan bagaimana tarian atau pola lantai yang akan kita. Ya, harapannya setelah belajar ini nanti anak tahu, oh manfaat persatuan itu apa? Oh, pola lantai tari udang itu bagaimana? Pola lantai ada berapa dan sebagainya. Dan tugas akhirnya anak-anak nanti secara berkelompok membuat kelompok, ada berapa kelompok? 4 ya. 4 regu akan menampilkan tarian dan anak-anak pilih sendiri, tampilkan sesuai dengan musik lagu, peragakan lagu, gerakannya dan pola lantai. Oke, bisa dimengerti? Mana suaranya? Bisa dimengerti? Bisa. Anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Tidak lama, hanya 9 menit. Simak baik-baik. Nah, sebelum menyimak video ini, silakan keluarkan buku kalian, catatan kalian. Barangkali ada yang perlu anak-anak catat. Karena nanti ada masalah apa yang ada di dalam video ini nanti, anak-anak bisa memecahkan, mendiskusikannya dengan teman-teman kalian satu kelompok. Yuk, ya, siapkan buku kalian. Untuk tema, ya. Tema ya sudah. Pulpen jangan lupa atau pensil. Oke, sudah siap semua? Sudah siap semua? Ya. Oke, mari kita ikuti baik-baik video berikut ini. Nah, yuk perhatikan. Biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Ia bersama satu demi satu. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andrelin. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu,
Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan Ibu Christina. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. "Lah, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi Mah, mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan." "Oh, begitu ya." Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Bagaimana videonya? Sudah dilihat baik-baik? Sudah disimak baik-baik? Silakan, apakah ada yang perlu kita diskusikan atau anak-anak mau bertanya tentang video itu? Boleh. Misalnya video itu ada dalam video itu ada peristiwa. Boleh? Toleransi antar apa tadi? Satu teman itu ternyata memiliki apa yang berbeda-beda itu tadi ya? Ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Hindu, Islam, apalagi yang kepalanya Buddha, apa itu tadi? Tapi dalam keberbedaan itu, apakah mereka bertengkar? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana pertemanan mereka? Saling menghargai, menghormati. Apakah mereka mencela satu teman yang satu dengan teman yang lainnya? Berbeda-beda, tetapi tetap satu dua. Itu semuanya
Apa semboyan negara? Berbeda-beda. Nah, anak-anak untuk lebih menggali informasi lebih jauh dari video itu, silakan anak-anak bergabung ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang tua ikut sini ya. Nah, tugasmu nanti silakan dibaca baik-baik LKPD yang sudah Pak Agung siapkan. Ya, di sini nanti anak-anak akan belajar mencari permasalahan atau solusi dari video yang Pak Agung tampilkan. Tuliskan dalam LKPD itu sesuai dengan perintahnya. Gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Yuk, silakan berputar, yang depan menghadap ke belakang membentuk kelompok. Ini LKPD satunya, silakan didiskusikan masing-masing kelompok, dilihat videonya tadi baik-baik ya. Apa saja peristiwa dan sebagainya. Nanti semua silakan didiskusikan, nanti kalian siapkan untuk maju presentasi. Siapa? 2 orang yang maju membacakan hasil diskusi. Nah, perhatikan semuanya. Halo. Oke, sudah dapat LKPD masing-masing? Oke, dari LKPD itu tadi, ini yang aku berikan. Silakan diskusikan dalam satu kelompokmu. Nah, peristiwa apa yang terjadi dalam video tadi? Kemudian refleksikan ke pengalamannya anak-anak. Apakah pernah terjadi seperti itu? Kalau sudah pernah, silakan tuliskan bagaimana sikap seharusnya kita lakukan, dan kira-kira nanti endingnya adalah anak-anak bisa mengetahui di manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Sudah bisa dipahami? Sudah siap berdiskusi? Ya. Silakan kita sepakati dulu berapa menit? 15 menit selesai ya? Siap, luar biasa. 15 menit kita mulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Siapa yang akan maju? Kalah. Sip. Oke, silakan. Sudah selesai? Belum? Kelompok apa ini? Kelompoknya itu siapa saja? Hasil tugas kelompok anak-anak. Ya, sudah siap semua untuk presentasi? Ya. Ada suaranya. Sudah siap belum? Ya. Luar biasa. Kita cap cicip atau siapa yang mau kelompoknya maju duluan? Oh, kelompok 1 ternyata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jataya Ega Ramadan. Di sebelah saya ada Rizky dan sebelah saya Gede. Saya dari kelompok 1. Nama kelompoknya apa lagi? Namanya burung Garuda. Sip. Nah, silakan. Langsung bertanya. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada video itu? Peristiwa toleransi antar agama dalam persahabatan, perbedaan suku, dan walaupun mereka berbeda, tetap mau berbagi. Ada yang besar, poinnya adalah perbedaan, tetapi tetap mau apa tadi? Berbagi, bersatu ya, gitu ya. Gitu. Sebutkan sebanyak-banyaknya manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Terciptanya hidup rukun. 2. Keluarga menjadi harmonis. 3. Bisa belajar dengan nyaman. Oke, berapa? 3 ya. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk dari teman-teman kelompok lain. Apakah ada yang perlu memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan? Kelompok 1 silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Lagi. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian lakukan jika mengalami peristiwa seperti video? Kalian menghargai, menghormati, toleransi, dan saling membantu antar Terus. apa saja nilai-nilai persatuan yang ada dalam video ini? Satu, menghargai perbedaan. Dua, kerukunan. Tiga, saling membedakan teman. Oke. Ya. Terus ada lagi masih? Berapa? Banyak-banyaknya manfaat. Oh, manfaat persatuan dan kesatuan ya. Ayo. Caranya hidup rukun, Rukun. keluarga menjadi harmonis, Ya. misalnya hidup terus, Hah? belajar bersama menjadi tenang, Ya. saling mengenal. Oh, bisa saling menyayangi adik dan kakak. Siapa yang saling menyayangi antara adik dan kakaknya? Oh, gak ada yang berantem. Ada. Sedikit pak. Ya, bapak itu sudah biasa. Tapi tetap intinya adalah anak-anak tetap saling menyayangi, saling mengasihi. Itulah salah satu yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, dari penampilan kelompok terakhir, adakah yang mau bertanya atau memberikan komentarnya? Silakan. Yuk, siapa? Ayo. Kanan. Ya. Oke, kelompok berapa? Pas. Apa yang ditanyakan? Di mana gitu ya? Nah, dari pertanyaannya kelompok 4, di mana peristiwa yang kalian alami tentang toleransi itu tadi? Yang satu dan satu di mana gitu? Katanya begitu. Ya, di rumah. Bolehkah Pak Agung tanya peristiwanya kayak seperti apa? Gambarkanlah sedikit biar kita semua tahu ya. Ayo, apa? Bagaimana peristiwanya? Oh, berteman berbeda agama di rumah. Ya, kemudian tetap bermain tidak membeda-bedakan. Gitu ya. Apakah anak-anak semua begitu? Anak sudah termasuk sudah menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia melalui persatuan dan kesatuan. Beri tepuk aplaus yang meriah. Ada yang bertanya lagi?
Tidak ada. Akhiri dengan salam, silakan. Lakukan. Ada kelompok 1, kelompok 3 semuanya sudah tampil, dan terakhir tadi kelompok 3. Nah, untuk menguatkan pemahaman anak-anak, Pak Agung akan tampilkan satu video. Nah, silakan disimak baik-baik tentang persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan. Pada masa dahulu, bangsa Indonesia masih terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang berbeda. Kedatangan bangsa asing yang menaklukkan kerajaan tersebut menimbulkan perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah. Mereka lalu menyadari pentingnya berjuang bersama dengan orang-orang dari daerah lain. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan dan kesatuan diawali dari hal yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Perbedaan dalam keluarga bisa berupa suku, budaya, sifat, atau kegemaran. Apapun perbedaan dalam keluargamu, tetap harus saling menghargai. Teman-teman di sekolah dapat berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Adalah persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai keberagaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan pekerjaan. Persatuan dan kesatuan dapat terjalin jika saling membantu, menghormati setiap pekerjaan, dan menghargai setiap perbedaan. Video materi tentang persatuan dan kesatuan. Sepertinya agak loyo. Yuk kita semua berdiri dulu. Ayo semua berdiri. Nah, berdiri biar semangat, tidak loyo. Oke, ada yang baris. Yuk semuanya yang benar minta gambarnya. Ayo 1, 2, 3 nyanyi. Satu kali lagi. Ayo semangat. Luar biasa, hebat. Untuk tadi kita melakukan kegiatan apa itu tadi? Nari. Tangannya diputar-putar, kaki digoyang-goyang dan sebagainya. Nah, anak-anak itu adalah salah satu bagian contoh kita bisa menari. Ada yang di sini suka menari? Siapa yang hobinya nari angkat tangan? Oh tidak. Sedangkan anak-anak ternyata dalam sebuah tarian itu bisa dilakukan sendiri, berpasangan, tapi juga bisa berkelompok. Nah, setiap pergerakannya orang menari itu membuat tariannya akan menjadi lebih
indah lagi, lebih apa ya, lebih enak dipandang. Nah, ketika begitu perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, pindah ke sana ke sini, itu namanya pola lari. Untuk memahami itu semua, coba kita simak video berikut ini. Yang menyerukan persatuan. Salah satunya tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sahabat, tari lego-lego ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu dalam membangun kampung dan negeri. Kalau sahabat perhatikan, para penari saat melakukan tarian ini membentuk sebuah pola lantai, yaitu pola lingkaran. Apakah sahabat tahu apa pola lantai itu? Perhatikan ya, pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus dan lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan. Pola garis lurus berkembang menjadi pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi empat, pola segi lima, dan pola segitiga. Sedangkan pola garis lurus berkembang menjadi pola lingkaran, pola lengkung, dan pola angka 8. Itu tadi video tentang pola lantai. Sudah tahu maksudnya pola lantai ya? Untuk lebih memahami, coba kita demonstrasikan bagaimana macam-macam pola lantai itu. Nah, siapa yang demonstrasi? Kita coba yang laki-laki dulu. Nah, oke, Rosul maju, betul maju, Abi, terus gede, Ijel apa Pak Ijel, sama Arka. Berapa ini? 1, 2, 3. Nah, kamu kan? Ya. Baris dulu. Yang tinggi di belakang dulu, yang tinggi di belakang. Nah, kapan itu ada? Nah, siap? Kita peragaan pola. Coba maju. 1, 2, 3 maju. Nah, ini namanya pola vertikal. Betul? Sekarang coba dibuka, gede ke kiri, Roisul ke kanan. Kamu diam ya? Sampai ini, terus ini ke sini. Nah, agak maju siapa? D. Ini di sini, I-nya di sini. Kalau begini pola lantainya apa? Zigzag. Termasuk pola lantai zigzag. Kalau semuanya maju, bertumbuh di tengah seperti ini, mundur, terus gede mundur, jadi seperti ini. Horizontal. Kalau begini, maju, tuh, 2, kamu mundur, mundur, K. Ya. Kalau seperti ini, iya dong. Oke, plus untuk kita semua, luar biasa. Pola vertikal, coba 1, 2, 3, bentuk vertikal. Vertikal lurus. Nah, ayo cepat. Bagaimana? Buku Rita. Oh, ya apa? Bagaimana seperti ini betul? Tepuk tangan dulu. Coba polanya horizontal.
beda ya. Ada yang tarian semangat. Dari mana biasanya itu? Papua. Ada lagu Papua itu lagu apa sih ya? Sajuju itu biasanya ya. Kemudian ada yang lagunya lemah lembut. Di daerah Jogja, Solo itu lagunya polanya itu lemah lembut. Makanya orang-orang Jawa Tengah, orang Solo, orang Jogja itu biasanya orangnya lemah lembut. Oke, sudah paham ya? Oke, siap. Awal sampai akhir kita sudah menyelesaikan. Ya, hari ini kita belajar 2 mata pelajaran yang tanpa terasa sudah sampai di ujung waktu. Ya, hari ini kita belajar apa saja? PKN, belajar tentang apa? SPDB, belajar tentang apa SPDB tadi kan? Untuk pendidikan keluarga negara kita belajar tentang apa? Nah, coba siapa yang dapat? Persatuan dan kesatuan itu apa sih? Oke, aja. Bersatu kata persatuan dan kesatuan dari kata satu artinya betul. Selain itu, persatuan dan kesatuan itu adalah apa yuk? Gila. Bersatunya ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang coba kira-kira persatuan dan kesatuan punya manfaat gak sih? Apa kira-kira manfaatnya? Apalah? Oh, bangsa kita tidak mudah terpecah belah. Kalau sudah kuat kokoh berarti negara kita akan bisa menjadi negara yang bagaimana? Yang kuat bersatu, tidak mudah dijajah lagi oleh penjajah. Anak-anak mau dijajah? Jajah lagi, siksa lagi mau. Oleh karena itu kita semuanya ini harus bersatu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Selain persatuan dan kesatuan tadi dalam menyebutkan kita belajar tari, tapi kita olahraga lah. Siapa yang tahu itu bola lantai? Apa? Asyifa. Siap. Dari saat melakukan. Sekarang sebutkan macamnya bola lantai. Ya, Aisyah. Benar. Itu tugas di rumah. Nanti tugas di rumah. Untuk tugas di rumah dicatat ya. Catat. Buat satu kelompok yang terdiri 1 sampai 5 orang atau 6 orang. Ya, kan biar tidak lupa. Setelah itu tentukan satu tarian yang ingin kamu perankan. Tarian tapi daerah ya. Nah, yang kedua tarian daerah. Yang ketiga coba peragakan dan perankan. Kita tolong sama orang tua di rumah merekam kegiatan anak-anak memperagakan bola lantai. Bagaimana? Sudah selesai? Anak-anak, untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang materi hari ini, mari kita kerjakan kuisis atau soal-soal yang sudah aku siapkan dalam bentuk kuisis di komputer. Ya, yuk kita berangkat ke sana. Ya. Mengukur kemampuan anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Pak anak-anak ajak untuk bermain dan melakukan evaluasi pembelajaran
Wisis. Nah, itu ya. Jadi pembelajaran di persatuan dan kesatuan tadi di dalam kelas. Nah, sekarang Pak Guru kita aplikasikan ke komputer. Sudah siap untuk melakukan evaluasi? Siap! Silakan menghadap laptop komputer masing-masing. Kita masukkan kodenya yaitu 3958665. Sudah? Masukkan kode di atas itu, di join ya. Setelah itu silakan klik join. Enak? Baik Wisis? Terima kasih untuk perhatiannya. Yuk, dari sini kembali ke kelas dulu. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar dari pagi sampai siang hari ini. Sudah belajar mencoba mendemonstrasikan pola lantai, ya, berdiskusi tentang persatuan dan kesatuan, hingga mengerjakan soal evaluasi dalam wisis. Nah, ingat selalu anak-anak, pesan orang tua, jaga kesehatan, pesan bapak ibu guru, terutama lakukan terus 5S. Senyum, sabar, sabar, dan sopan. Jangan lupa, kalau anak-anak mau minta tolong selalu ucapkan terima. Kalau sudah ditolong ucapkan terima kasih. Tapi tidak meminta tolong maka ucapkan kata tolong. Ya, jika sudah ucapkan kata terima kasih. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa sholat, ngaji, tablik, lakukan secara rutin. Semoga Anda bisa menjadi generasi yang sukses di masyarakat dan kita belajar banyak tugas. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa. Silakan dipimpin. Sudah siap, gerak. Berdoa dimulai. Terima kasih semuanya anak-anak hebat. Demikian yang bisa Pak saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.